Hiasan lampu dan cahaya menerangi kediaman keluarga Wilson yang megah. Malam ini adalah perayaan ulang tahun Nyonya Wilson yang ke-70. Kepala keluarga Wilson, cucu-cucunya dan pasangan mereka berkumpul di sekelilingnya untuk memberikan hadiah mewah kepadanya. Aku dengar, nenek suka teh Cina. Aku mencarikan teh PUR seharga $500.000 yang sudah berusia seabad ini untuk nenek. Nenek, kan penganut Buddha yang taat. Patung Buddha ini diukir dari batu giok Hetian asli, harganya $700.000. Melihat sejumlah hadiah yang terbungkus rapi di depannya, Nyonya Wilson tertawa terbahak-bahak. Suasana terasa harmonis dan bahagia. Tiba-tiba, Charlie Wade, cucu lelaki tertua Nyonya Wilson, berbicara, "Nenek, tolong pinjami aku uang $1 juta." Nyonya Louise yang tinggal di panti asuhan didiagnosis menderita uremia dan aku butuh uang itu untuk pengobatannya. Seluruh keluarga Wilson sangat terkejut. Semua orang menatap Charlie dengan bingung dan heran. Cucu mantu ini bersikap keterlaluan dan tidak sopan. Dia bukan saja tidak memberikan hadiah untuk Nyonya Wilson di hari ulang tahunnya, tetapi dia malah berani meminjam uang $1 juta. 3 tahun lalu, saat Tuan Wilson masih hidup dan sehat, suatu hari ia pulang ke rumah bersama Charlie dan bersikeras untuk menikahkannya dengan cucu mereka, Claire Wilson. Saat itu, Charlie miskin dan kondisinya menyedihkan seperti seorang pengemis. Tuan Wilson meninggal begitu mereka menikah. Sejak saat itu, semua orang di keluarga Wilson berusaha mengusir Charlie dari keluarga Wilson. Namun, Charlie selalu tidak peduli dan diam seperti patung meskipun dihina dan diejek, dan dia menjalani hari-harinya di keluarga Wilson dengan tenang sebagai cucu mantu. Charlie sudah kehabisan akal, sehingga dia harus meminjam uang dari Nyonya Wilson hari ini, Nyonya Louise, yang telah mengasuh dan menyelamatkan hidupnya. Menderita uremia. Dia setidaknya membutuhkan uang $1 juta untuk mendapatkan pemeriksaan dan transplantasi ginjal. Charlie tidak punya ide lain, kecuali meminta bantuan Nyonya Wilson. Charlie pikir karena hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Wilson, mungkin suasana hatinya senang sehingga merasa iba dan memberikan bantuannya. Namun, Nyonya Wilson yang tadinya tertawa riang tiba-tiba bibirnya melengkung ke bawah dan matanya berkerut marah. Dia melemparkan cangkir teh di tangannya ke lantai dan menggeram, "Bajingan! Apakah kau berada di sini untuk merayakan ulang tahunku atau ingin meminjam uang?" Claire bergegas maju dan berkata, "Nenek, pikiran Charlie sedang ruwet, maafkan dia." Dia kemudian menarik suaminya ke samping dengan panik. Pada saat itu, Wendy, sepupu Claire mencibir dengan jijik. "Claire, lihatlah sampah yang kamu nikahi." "Gerald yang tunanganku saja memberikan nenek hadiah giok Buddha. Lihatlah suamimu yang tidak berguna itu. Dia bukan saja datang dengan tangan kosong, tetapi dia juga berani meminjam uang kepada nenek. Kamu benar. Charlie, kita berdua adalah cucu mantu dari keluarga Wilson, tapi kau benar-benar tak tahu malu." Pria yang berbicara itu adalah Gerald White, tunangan Wendy, yang juga anak dari keluarga kaya di kota. Meskipun Gerald ingin menikahi Wendy, di matanya, Claire jauh lebih cantik dan anggun daripada tunangannya. Claire Wilson adalah gadis cantik yang terkenal kecantikannya di seantero Rose Hill. Tetapi Gerald sangat frustrasi dan kesal ketika gadis cantik seperti itu menikah dengan seorang pecundang. Yang terbaik bagi seorang pecundang tidak berguna seperti kau adalah keluar dari keluarga Wilson sekarang. Iya. Dia benar-benar membuat malu keluarga kita. Mungkin niatnya memang bukan untuk meminjam uang, melainkan untuk merusak suasana ulang tahun nenek." Charlie mengepalkan tinjunya dengan kuat karena seluruh keluarga Wilson mempermalukan dan mengejeknya. Jika bukan karena keadaan yang mendesak, dia mungkin sudah meninggalkan tempat yang menyebalkan itu. Namun, kata-kata ayahnya bergema di kepalanya. Ayahnya mengajarinya untuk bersyukur atas bantuan yang dia terima dan membalas budi 10 kali lipat. Oleh karena itu, dia menekan amarahnya dan penghinaan itu dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, siapapun yang menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan seluruh dunia. Tolong. Aku memohon belas kasihan nenek." Seseorang di ruangan itu mendengus keras. "Tuan Wade, hentikan cerita sedihmu itu. Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, kamu cari sendiri caranya. Menurutmu siapa yang akan meminta uang dari nenek?" Itu adalah saudara laki-laki Wendy, Harold Wilson. Kakak dan adiknya yang jahat selalu berprasangka buruk terhadap Claire, yang lebih unggul dari mereka dalam segala aspek. Oleh karena itu, mereka selalu menyerang Charlie kapanpun ada kesempatan. Claire menunjukkan ekspresi sedikit canggung di wajahnya, berkata, "Nenek, ayah Charlie meninggal saat dia berusia 8 tahun. Nyonya Louise di panti asuhan yang telah membesarkannya. Charlie sangat berterima kasih atas kebaikannya dan itulah sebabnya dia sangat ingin membalas budi." "Bisakah nenek membantunya?" Nyonya Wilson menggeram dengan wajah marah. "Kau ingin aku membantunya? Oke, ceraikan dia sekarang dan menikahlah dengan Tuan Jones. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, aku akan segera memberinya uang $1 juta. Tuan Jones yang dimaksud Nyonya Wilson adalah Wendell Jones, pria yang sangat menginginkan Claire meski ia sudah menikah. Keluarga Jones adalah salah satu keluarga terpandang di kalangan elit Rose Hill, yang jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson.
Nyonya Wilson selalu ingin berdampingan dengan keluarga itu. Pada saat itu, kepala pelayan berlari masuk dan berkata, Tuan Jones mengirimkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Wilson. Ini adalah jimat Buddha yang diukir dari batu giok senilai $3 juta. Nyonya Wilson tersenyum lebar dan dengan cepat berkata, berikan padaku. Aku ingin lihat. Kepala pelayan itu segera menyerahkan jimat Buddha berwarna hijau zamrud yang sinarnya berpendar ke penjuru ruang tamu. Jimat hijau zamrud itu sangat jernih dan warnanya cerah, tanpa cacat sedikit pun. Itu adalah giok dengan kualitas terbaik. Gerald yang tadi menghadiahkan patung Buddha, langsung murung karena kesal. Dia tidak menyangka, Wendell Jones yang tidak ada hubungan dengan keluarga Wilson, menjadi begitu murah hati dan berlebihan. Nyonya Wilson mengusap jimat itu dengan riang dan berkata, oh, Tuan Jones baik sekali. Sungguh mimpi indah yang menjadi kenyataan, jika dia adalah cucu mantuku. Kemudian, Nyonya Wilson menatap ke arah Claire dan bertanya, jadi, bagaimana? Apakah kau ingin mempertimbangkan persyaratan dariku? Claire menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, Nenek. Aku tidak akan pernah menceraikan Charlie. Amarah langsung memenuhi mata Nyonya Wilson. Dia berteriak dengan marah, kau sungguh tidak tahu berterima kasih. Apa gunanya pecundang itu? Kenapa kamu mau menghabiskan waktumu bersamanya? Dan pecundang itu keluar dari rumahku. Dia tidak diizinkan berada di pesta ulang tahunku. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Charlie menghela napas cemas dan menyesal. Dia tidak ingin berlama-lama dengan keluarga Wilson lagi. Jadi dia berkata kepada Claire, Claire, aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Nyonya Louise. Claire berkata dengan cepat, aku akan pergi bersamamu. Nyonya Wilson berteriak lagi, jika kau pergi sekarang, kau bukan lagi cucuku. Kau boleh mengajak ibumu, ayahmu, dan pecundang itu dan keluar dari keluarga Wilson. Claire menatap neneknya, kaget. Dia tidak menyangka akan mendengar komentar kasar seperti itu dari neneknya. Charlie menyela, kamu tetaplah di sini, jangan khawatirkan aku. Sebelum Claire bisa menenangkan diri dari keterkejutannya, Charlie sudah berbalik dan pergi. Harold tertawa di belakangnya. Hei, Charlie sayang, jika kau pergi dengan perut kosong, apakah kau akan pergi ke jalan dan mengemis? Jika kau melakukannya, kau akan mencoreng nama keluarga kami. Ini, aku punya uang $1, belilah roti atau sesuatu untuk kau makan. Harold mengeluarkan uang $1 dari sakunya dan melemparkannya ke kaki Charlie. Gema tawa seluruh keluarga menggelegar ke penjuru rumah. Charlie mengertakkan gigi karena kesal dan meninggalkan rumah tanpa menoleh ke belakang. Ketika Charlie tiba di rumah sakit, dia segera ke bagian kasir untuk meminta perpanjangan waktu atas pembayaran selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia mendekati perawat, dia diberitahu bahwa semalam, Nyonya Louise telah dipindahkan ke rumah sakit Fairview, rumah sakit Top East Cliff. Untuk perawatan, Charlie ternganga kaget dan dengan cepat bertanya, berapa biayanya? Aku akan mencari cara untuk menyelesaikan pembayarannya. Perawat berkata, total tagihannya $3 juta. $1 juta sudah dibayar, sisanya $2 juta harus diselesaikan dalam minggu ini. Siapa yang telah membayarkan $1 juta itu? Perawat itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Charlie mengerutkan kening karena bingung. Tepat saat dia berbalik untuk mencari tahu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan setelan hitam dan rambut abu-abu berdiri di belakangnya. Mereka saling bertukar pandang, dan pria itu membungkuk di hadapannya dan berkata, Tuan muda, kami akhirnya menemukan Anda. Maaf atas semua masalah dan kesengsaraan yang Anda alami selama bertahun-tahun. Charlie mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin seolah-olah dia orang yang sama sekali berbeda. Apakah Anda Stephen Thompson? Pria itu ternganga karena terkejut. Tuan muda, Anda masih ingat saya? Charlie terkejut sedikit dan bergumam, tentu saja. Aku ingat. Anda dengan paksa mengusir ibu, ayah dan aku keluar dari East Cliff dan meninggalkan kota. Orang tuaku meninggal dalam perjalanan dan aku menjadi yatim piatu. Apa yang Anda inginkan dariku sekarang? Stephen meringis sedih dan berkata, Tuan muda, Tuan Wade sangat sedih ketika beliau mengetahui kematian ayah Anda. Beliau tidak pernah berhenti mencari Anda. Ayo, kita pulang dan temui dia, Charlie berkata dengan dingin. Pergi, aku tidak ingin menemuinya. Stephen berkata, Tuan muda, apakah Anda masih marah pada kakek Anda? Tentu saja, ujar Charlie keras. Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Stephen menghela napas sedih. Sebelum saya datang ke sini, Tuan sudah bilang bahwa Anda tidak akan memaafkannya. Baik. Untungnya dia masih memiliki akal sehat di dalam dirinya. Stephen melanjutkan, Tuan Wade tahu bahwa Anda mengalami kehidupan yang sulit selama bertahun-tahun dan beliau meminta saya untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Jika Anda tidak ingin pulang, beliau akan membeli perusahaan terbesar di Aurous Hill dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, ambillah kartu ini, nomor PIN-nya adalah tanggal ulang tahun Anda. Stephen menyerahkan kartu hitam premium dari Citibank. Tuan muda, hanya ada 5 kartu seperti itu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, aku tidak menginginkannya, ambillah.
Tuan muda, Nyonya Louise masih memiliki hutang 2 juta dolar untuk biaya pengobatannya. Jika tidak membayar, nyawanya mungkin dalam bahaya. Apakah kau mengancamku? Apakah ini bagian dari rencana jahatmu? Stephen mengibaskan tangannya dengan panik. Oh, tidak. Kami tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Simpanlah kartunya, maka Anda akan memiliki cukup uang untuk membayar tagihan. Charlie bertanya, berapa uang di kartu ini? Tuan Wade bilang bahwa beliau menyimpan sejumlah uang saku untuk Anda di kartu ini. Tidak banyak, hanya 10 miliar dolar. 10 miliar dolar, Charlie terkejut. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar. Dia tahu bahwa kakeknya memang kaya raya, tapi dulu, dia masih sangat kecil untuk mengerti arti uang. Dia hanya tahu bahwa keluarga Wade adalah salah satu keluarga paling kaya di East Cliff dan bahkan di negara ini, tetapi dia tidak yakin seberapa besar kekayaannya. Sekarang, akhirnya dia mengerti, jika 10 miliar dolar dianggap uang saku, berarti seluruh kekayaan yang dimiliki oleh keluarga Wade lebih dari 1 triliun. Sebenarnya, pada saat ini, dia merasa sedikit tersentuh dan bimbang. Bagaimanapun juga, ketika dia teringat tentang orang tuanya yang telah meninggal dan kakeknya yang menjadi penyebab dari kematian orang tuanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mudah untuk memaafkannya. Turut merasakan frustasinya Charlie, Stephen segera berbicara, Tuan muda, Tuan adalah salah satu anggota keluarga Wade, maka uang itu adalah milik Anda. Lagi pula, sebenarnya, uang itu juga milik ayah Anda. Tuan Besar bilang, jika Anda pulang, beliau akan mewariskan bisnis keluarga yang nilainya 1 triliun dolar. Jika Anda menolak untuk pulang, gunakan uang ini untuk kebutuhan hidup Anda. Oh ya. Kabar lainnya, perusahaan Aurous Hill yang terbesar dan sangat menguntungkan, Emgrand Group dengan nilai pasar ratusan miliar dolar, baru saja diakuisisi sepenuhnya oleh keluarga Wade kemarin. Dan semua ekuitasnya atas nama Anda. Tuan muda bisa mengklaim hak Anda mulai besok. Charlie mendengarkan itu dalam kebingungan, ia sungguh tidak percaya, bukankah itu nilai yang sangat besar untuk sebuah investasi, atas nama dirinya dari keluarga Wade, kartu hitam premium dengan limit kredit 10 miliar dolar, Emgrand Group dengan total kekayaan 100 juta triliun dolar. Meskipun Aurous Hills adalah tempat para orang terpandang, tetapi hanya satu yang paling terkenal yaitu Emgrand Group. Mereka adalah jawara industri bisnis Aurous Hill. Setiap keluarga terpandang dan berpengaruh harus tunduk kepada Emgrand Group, termasuk keluarga yang telah menghinanya hari ini, keluarga Wilson, keluarga White, dan bahkan keluarga Jones yang masih saja berusaha untuk mendapatkan istrinya. Mereka semua tidak berharga di hadapan Emgrand Group. Dan sekarang perusahaan yang luar biasa ini menjadi miliknya. Stephen menyerahkan kartu namanya dan berkata, Tuan muda, mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, jadi saya akan pergi sekarang. Ini adalah kartu nama saya dan nomor saya ada di situ, jika Tuan muda membutuhkan sesuatu silakan hubungi saya. Pada saat itu, Stephen berbalik dan pergi. Charlie masih kebingungan setelah Stephen pergi. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima kompensasi dari keluarga Wade. Namun, dia ingat masa-masa sulitnya dan kesengsaraan serta penghinaan yang dia alami ketika dia menikah dengan Claire. Ini adalah kompensasi yang diberikan oleh keluarga Wade atas penderitaannya. Jadi kenapa dia menolaknya? Selain itu, Nyonya Louise saat ini sangat membutuhkan 2 juta dolar untuk perawatan. Dia menggertakkan giginya saat dia menggenggam kartu itu dengan erat, kemudian kembali ke kasir. Hai, aku ingin melunasi tagihannya. Kartu digesek, PIN ditekan, dan transaksi berhasil. 2 juta dolar sudah terkredit ke rekening rumah sakit begitu saja. Charlie masih merasa melayang di awan. Dia baru saja menjadi miliuner hanya dalam waktu sekejap. Dia pulang dalam keadaan linglung. Pada saat itu, rumah dipenuhi dengan kemarahan. Claire dan orang tuanya tidak tinggal di villa keluarga Wilson, tetapi mereka tinggal di rumah yang sederhana. Sejak Charlie dan Claire menikah dan setelah Tuan Wilson meninggal, mereka diusir. Dari villa, ibu mertuanya berteriak dengan sangat cemas, Charlie Wade, pecundang itu. Dia sungguh memalukan. Jika kamu tidak bercerai dengannya sekarang, nenekmu mungkin akan mengeluarkanmu dari Wilson Group. Claire berkata dengan tenang, jika nenek melakukannya, maka aku akan cari pekerjaan lain. Kamu. Ibunya berkata dengan sangat marah, lagi pula, apa bagusnya pecundang itu? Kenapa kamu tidak bisa bercerai darinya dan menikah dengan Wendell? Jika kamu menikah dengan Wendell Jones, keluarga kita akan menjadi keluarga terhormat. Ayahnya menambahkan, ibumu benar. Jika kamu menikah dengan Wendell, keluarga kita akan menjadi kesayangan di keluarga. Nenekmu akan menyayangimu dan memanjakanmu setiap hari. Claire berkata, hentikan. Aku tidak akan bercerai dengan Charlie. Kamu. Kedua orang tuanya masih terus membujuk Claire sampai Charlie membuka pintu dan masuk. Mertuanya memandang jijik ketika melihatnya, ibu mertuanya mendengus jijik. Aku pikir kamu sudah lupa jalan pulang, pecundang. Charlie mendesah pelan di dalam hati.
Ibu mertuanya selalu meremehkannya, tetapi apa yang akan ibu mertuanya lakukan jika dia tahu bahwa dirinya sekarang telah menjadi pemilik Evergrande Group dan memiliki uang sebesar 10 miliar dolar. Namun, saat ini belum waktunya dia mengungkapkan jati dirinya, dia telah lama meninggalkan keluarga Wade. Siapa yang tahu apa yang dikerjakan oleh keluarga Wade sekarang? Bagaimana jika dia menjadi sasaran keluarga, jika dia mengungkapkan jati dirinya? Merahasiakannya adalah pilihan terbaik, oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan rendah hati, "Ibu, maafkan aku untuk semua masalah yang telah aku perbuat hari ini." Ibu mertuanya berteriak, "Masalah? Ini lebih dari masalah, kamu telah mempermalukan kami. Tidak bisakah kamu sedikit sopan dan keluar dari rumah kami?" Claire buru-buru menyela, "Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan itu? Charlie adalah menantu ibu." "Persetan!" Ibunya berteriak, "Aku tidak punya menantu pecundang seperti itu. Lebih baik jika dia pergi sejauh mungkin." Claire menyenggol Charlie dan berkata, "Cepat, pergi ke kamar." Charlie mengangguk penuh rasa terima kasih dan berlari ke kamar. Mereka telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tidak pernah sama sekali. Claire tidur di ranjang, sementara dia tidur di lantai. Malam ini, Charlie merasa sulit untuk tidur. Apa yang terjadi hari ini benar-benar mengejutkan dan meresahkan, bahkan dia belum bisa mencernanya. Sebelum ke ranjang, Claire berkata, "Bagaimana keadaan Nyonya Louise? Aku punya uang sekitar 100.000 dolar. Kamu bisa menggunakannya besok." Charlie berkata, "Tidak apa-apa. Seseorang telah melunasi tagihan dan memindahkannya ke Edgecliff untuk mendapatkan perawatan." "Benarkah?" Claire berseru takjub. "Wow! Jadi, Nyonya Louise akan baik-baik saja sekarang?" "Ya," Charlie berkata, "Nyonya Louise telah melakukan kebaikan sepanjang hidupnya dan menolong banyak sekali orang. Sekarang, seseorang membalas budi kepadanya." "Senang mendengar itu." Claire mengangguk sambil tersenyum. "Kamu bisa tenang sekarang?" "Ya. Aku ingin tidur sekarang. Belakangan ini banyak hal yang aku kerjakan di perusahaan. Aku merasa lelah." "Apa yang terjadi di perusahaan?" "Perusahaan sedang tidak bagus. Nenek ingin melakukan kerjasama dengan Evergrande, tetapi Wilson Group terlalu lemah. Mereka tidak memandang kami." "Oh, bukankah sebelumnya sudah ada kerjasama antara Wilson Group dengan Evergrande?" Claire tertawa dengan sarkas. "Tentu saja tidak. Memangnya kami ini siapa di mata Evergrande? Aku berani bertaruh, kami ini dianggap seperti butiran debu oleh mereka. Bahkan, keluarga Gerald, tunangannya Wendy, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bisnis Evergrande. Itu juga sebabnya mengapa nenek sangat ingin mereka segera menikah. Sehingga keluarga White bisa membantu keluarga kita membangun koneksi dengan Evergrande." Charlie mengangguk mengerti, keluarga Wilson telah menggunakan berbagai cara untuk bekerja sama dengan Evergrande Group, akan tetapi, Nyonya Wilson tidak akan pernah menyangka bahwa Charlie adalah pemilik Evergrande Group sekarang. Memikirkan itu, Charlie memutuskan untuk mengambil alih Evergrande Group dan membantu Claire dalam bisnisnya. Keluarga Wilson memperlakukan Claire dengan buruk dan mereka sering menindasnya. Sebagai suaminya, dia memiliki tanggung jawab untuk membantu istrinya untuk meningkatkan status di keluarga. Dia berkata di dalam hati dengan sungguh-sungguh, "Claire, suamimu sekarang berbeda. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanmu lagi. Aku akan membuat seluruh keluarga Wilson bersujud kepadamu." Pagi berikutnya, setelah menyiapkan sarapan, Charlie menaiki motor skuternya menuju kantor Evergrande Group. Motor skuternya diparkir di tempat parkir Evergrande. Setelah dia mengunci motor skuternya, sebuah mobil Bentley hitam perlahan parkir di seberang tempat dia parkir. Secara tidak sengaja dia melihat pasangan muda yang turun dari mobil itu. Laki-lakinya memakai setelan bermerek, terlihat tampan dan pintar. Sementara, pasangan wanitanya bergaya flamboyan. Walaupun terlihat agak mencolok, tapi bisa dibilang cantik. Ternyata, wanita muda itu adalah Wendy Wilson, sepupu Claire, dan tunangannya Gerald White. Charlie tidak tahu kenapa mereka ada di sini, tetapi dia tahu cara terbaik menghindar dari masalah adalah menjauh dari mereka. Namun, semakin dia ingin bersembunyi, semakin besar peluang mereka untuk melihat Charlie. Wendy melihat Charlie dari sudut matanya. Dia berteriak dengan kencang, "Hei, Charlie!" Wendy memanggil namanya dengan ramah, tetapi Charlie merasa merinding di sekujur punggungnya, semata karena kesopanan, dia hanya berdiri di tempatnya sambil menunggu mereka mendekatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Wendy, hai, kenapa kamu di sini?" Wendy tertawa, "Oh, Gerald di sini untuk bertemu dengan Doris Yang, wakil direktur dari Evergrande Group. Aku ke sini untuk menemaninya." Kemudian dia berbalik menatap Gerald dengan penuh sayang dan berkata, "Keluarga White memiliki banyak proyek dengan Evergrande Group. Proyek itu tidak hanya membantu keluarga White tetapi juga keluarga Wilson di masa depan." Charlie tidak tahu kalau keluarga White adalah salah satu rekan bisnis dari Evergrande Group. Lagi pula, dia baru saja mengambil alih perusahaan dan dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengetahui secara rinci. Dia tidak menunjukkan ekspresi yang aneh.
Sebaliknya, dia berkata sopan dan singkat, Tuan White sangat berbakat dan luar biasa. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Gerald melirik jijik ke arah Charlie, sambil merasa marah. Pecundang ini yang kemarin dimarahi habis-habisan oleh Nyonya Wilson di depan semua orang, bagaimana bisa hari ini dia tersenyum seperti badut seakan-akan tidak terjadi apa-apa? Kenapa Claire, seorang perempuan yang mempesona dan luar biasa, menikah dengan pecundang seperti ini? Jika pecundang ini tidak ada, dia pasti akan mengejar Claire mati-matian. Siapa yang mau bertunangan dengan Wendy? Hanya perempuan biasa jika dibandingkan dalam segala aspek. Gerald menarik napas dengan berat dan bertanya dengan nada sombong, kenapa kamu di sini? Charlie menjawab santai, aku kesini untuk melamar kerja. Melamar kerja? Gerald mencibir jijik. Kamu? Pecundang yang tidak bisa melakukan apapun ingin melamar kerja di Embran? Kamu bercanda? Charlie mengerutkan keningnya. Apa urusanmu? Alasan mengapa Wendy memanggil Charlie, tujuan utamanya adalah untuk mempermalukannya. Sekarang Gerald sudah memulainya, dia langsung mengejek, kenapa? Gerald benar, kan, bukankah begitu? Dalam hal pendidikan, apakah kamu punya gelar sarjana? Dalam hal kemampuan dan keterampilan, apakah kamu punya prestasi atau karya yang bisa kamu tunjukkan kepada mereka? Percayalah padaku, mereka tidak akan menghiraukan seorang pecundang sepertimu, bahkan jika kamu datang untuk melamar pekerjaan sebagai petugas keamanan. Tahu dirilah. Kamu lebih baik pergi ke jalan untuk mencari sampah, mungkin kamu bisa mendapatkan setidaknya 2-3 ribu setiap bulan. Lalu, dia membuang botol air ke kaki Charlie dan menyeringai, itu, ambil dan juallah untuk dapat uang. Jangan bilang, kalau aku tidak peduli padamu. Gerald tertawa sinis. Kamu memang sampah, tetapi, bagaimanapun juga kita adalah saudara. Aku akan mendukungmu. Kebetulan aku kenal baik dengan wakil direktur Embran Group, kenapa tidak aku mengatakan sesuatu yang baik tentangmu dan kita lihat apakah dia bisa memberikan pekerjaan petugas kebersihan toilet untukmu. Charlie mengerutkan bibir tersenyum dingin dan berkata, pekerjaan yang aku lamar bukanlah urusanmu, seharusnya kamu urus saja urusanmu. Grup Embran adalah perusahaan besar, aku yakin mereka tidak akan mau bekerja sama dengan sampah sepertimu. Wajah Gerald dipenuhi dengan kemarahan. Siapa yang kamu panggil sampah? Charlie menjawab jijik, kamu, sampah. Lalu, dia berbalik dan berjalan menuju gedung, tidak peduli dengan teriakan marah Gerald, sialan. Berhenti. Berhenti di sana, apakah kamu tidak dengar? Segera, Gerald melangkah dengan cepat dan menyusul Charlie di ruang lift. Dia ingin memberi Charlie pelajaran, setidaknya 2 tamparan di wajahnya agar dia tahu akibatnya jika menyinggung perasaannya, tetapi sekarang mereka sudah berada di dalam gedung Embran Group. Dia khawatir dengan sikap kasarnya akan menodai reputasinya dan membuat marah mitra bisnisnya, jadi tidak ada pilihan selain mengurungkan niatnya, dia menggertakkan gigi dan memberi peringatan, aku melepaskanmu hari ini, tetapi lain kali kamu tidak akan beruntung. Charlie mendengus dan berjalan ke arah lift. Sebelum pintu tertutup, dia berkata, Gerald White, kamu pikir kamu begitu hebat? Percaya padaku, kamu akan membayar sikapmu yang sombong dan arogan. Dasar kamu. Wajah Gerald menjadi sangat jelek dan berwarna merah. Dia ingin menyusul ke lift tetapi Wendy menarik tangannya dan berkata, Gerald, jangan naik lift yang sama dengan pecundang, mungkin kita akan merasa sesak napas karena baunya. Dia mengangguk, sadar betul tidak layak tangannya menyentuh Charlie. Oleh karena itu, dia mendengus dingin. Kamu beruntung hari ini. Aku akan memberimu pelajaran lain kali. Di dalam lift, Charlie menuju langsung ke lantai paling atas tempat kantor direktur. Stephen sudah mengatur semuanya di Embran untuk dirinya. Orang yang bertanggung jawab mengatur semuanya adalah perempuan bernama Doris Yang. Doris yang memperoleh reputasi sebagai perempuan pengusaha yang terkenal di Orrow's Hill. Dia tidak hanya menarik, tetapi juga sangat handal. Dia telah dipromosikan sejak muda untuk menjadi wakil direktur Embran. Dia juga menjadi salah satu faktor di balik keberhasilan perusahaan saat ini. Sekarang Embran Group telah diakuisisi oleh keluarga Wade, mantan direktur telah pergi dan Doris tetap ada untuk membantu direktur yang baru. Doris cukup terkejut ketika pertama kali melihat Charlie. Dia tidak mengira melihat seseorang yang masih muda dan menarik seperti itu ketika mendengar tentang Charlie dari Stephen. Dengan cepat dia menenangkan dirinya dan memberi salam dengan rasa hormat. Selamat datang, Tuan Wade. Silakan ikuti saya menuju ruangan Anda. Ini juga pertama kali bagi Charlie bertemu Doris. Dia mengakui kalau Doris memang perempuan muda yang menawan dan menarik. Dia berumur sekitar 27 atau 28 dengan tubuh ramping dan kencang, penampilan menawan, dan berperilaku sangat dewasa dan terhormat. Duduk di depan meja Doris, Charlie berkata, aku tidak akan sering datang ke kantor. Jadi aku ingin kamu terus mengawasi perusahaan atas namaku. Dan juga, tolong jangan ungkap identitasku ke publik. Doris tahu bahwa Tuan Wade, yang saat ini duduk di depannya, berasal dari keluarga Wade yang luar biasa.
Untuk keluarga terkemuka seperti mereka, Emgrand Group hanyalah bisnis yang biasa saja, jadi sangat wajar baginya untuk tidak mengelola perusahaan ini sendiri. Oleh karena itu, dengan cepat Doris berkata, "Tentu Tuan Wade, hubungi saja saya jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan siap mengerjakannya." Pada saat itu, sekretaris mengetuk pintu dan berkata, "Nona Yang, Gerald White dan tunangannya ada di sini untuk bertemu Anda." Doris berkata singkat, "Aku sedang bertemu dengan VIP, biarkan mereka menunggu." Charlie bertanya, "Kamu kenal Gerald White?" Keluarga Tuan White adalah salah satu mitra kita dan beberapa proyek besar mereka bekerja sama dengan perusahaan kita. Mereka bilang mereka akan ke sini untuk bertemu dengan saya, mereka juga sudah beberapa kali ke sini. Charlie berbicara dengan suara dingin, "Mulai sekarang, Emgrand Group tidak akan pernah lagi memiliki kerjasama bisnis apapun dengan keluarga White. Hentikan semua proyek, baik yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap persiapan. Jika keluarga White masih mendapatkan sepeser uang dari perusahaan kita, aku tidak memerlukanmu lagi sebagai wakil direktur." Doris terkejut untuk beberapa saat, membayangkan seseorang dari keluarga White pasti telah menyinggung perasaan Tuan Wade. Maka, dia mengangguk dan berseru, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan memerintahkan seluruh staf untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga White." Charlie mengangguk puas dan berkata, "Beritahu ke mereka bahwa Emgrand Group tidak tertarik bekerja sama dengan sampah rendahan, dan minta penjaga untuk mengusir mereka." Di luar ruangan, Gerald dan Wendy menunggu dengan cemas. Keluarga White selalu ingin menjadi pemain utama dalam kerjasama dengan Emgrand Group, jadi dia berharap untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan Doris Yang dan dengan begitu keluarga mereka akan memiliki koneksi yang dekat. Namun, hal yang paling tidak diharapkan terjadi. Sekretaris Doris mendekati mereka dengan beberapa orang penjaga. Gerald bertanya dengan bingung, "Hai, apakah Nona yang sudah bisa bertemu dengan kami sekarang?" Sekretaris itu melirik dingin dan berkata, "Maaf, wakil direktur kami bilang bahwa Emgrand Group tidak tertarik untuk bekerja sama dengan sampah rendahan seperti kamu. Mulai sekarang, kami akan membatalkan seluruh proyek dengan keluargamu." "Apa yang kamu katakan?" Gerald ternganga karena sangat terkejut dan rahangnya hampir jatuh ke lantai. Kenapa dia merasa ucapan tadi terasa tidak asing di telinganya? "Oh, iya." Charlie Wade tadi juga berkata hal yang sama ketika mereka di tempat parkir. Apa maksud dari Doris Yang? Apakah dia sungguh-sungguh ingin menghentikan semua kerjasama dengan keluarga White? Gerald merasakan darahnya naik hingga ke kepalanya, meledak di dalam. Apa yang terjadi? Semua proyek dibatalkan, sebagian besar keuntungan keluarga White berasal dari kerjasama dengan Emgrand. Jika Emgrand Group menghentikan kerjasama mereka, itu berarti kekayaan keluarga akan berkurang hingga setengahnya. Dia tidak bisa terima kenyataan ini. Dia berteriak keras, "Aku ingin bertemu dengan Nona Yang. Aku ingin bertanya langsung kepadanya." Sekretaris itu hanya melotot dingin ke arahnya. "Maaf, Nona Yang tidak akan bertemu denganmu dan kamu tidak diperbolehkan ke sini lagi untuk kedepannya." Gerald berteriak dengan sangat kecewa, "Kamu bercanda. Kami telah memiliki hubungan bisnis yang cukup lama dengan Emgrand. Dia tidak berhak untuk menghentikan proyek kami begitu saja. Jangan main-main dengan kami." Sang sekretaris tidak menghiraukan teriakannya dan memerintahkan penjaga di sekitarnya, "Keluarkan mereka." Kepala penjaga langsung bergerak ke arah mereka, memegang pergelangan tangan Gerald dan memelintir dengan keras ke belakang. Gerald berteriak kesakitan dan Kapten Cooper mendengus dingin. "Cepat dan keluar dari sini. Jika kamu berani membuat keributan di Emgrand Group, aku akan patahkan tanganmu. Kamu ini hanya penjaga keamanan, beraninya kamu berteriak ke arahku? Kamu tahu siapa aku?" Kapten Cooper menampar wajah Gerald dengan cepat dan berteriak, "Kamu pikir kamu siapa di hadapan Emgrand Group?" Gerald merasa wajahnya terbakar karena tamparan tadi. Dia bersiap-siap untuk meledakkan kemarahannya saat teleponnya berdering. Itu adalah ayahnya. Ketika dia menjawab telepon, raungan bergema di ujung telepon. "Bajingan kamu! Apa yang telah kamu lakukan? Emgrand Group ingin menghentikan semua proyek kita. Siapa yang telah kamu singgung?" Gerald merengek sedih. "Tidak, ayah, itu tidak benar, aku tidak membuat siapapun marah. Aku hanya datang ke sini untuk bertemu dengan Nona Yang, tetapi aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya." Ayah Gerald berteriak lagi, "Orang di Emgrand Group bilang mereka memutuskan semua kerjasama kita karena dirimu, sampah rendahan. Semua karena kamu, keluarga kita menderita kerugian yang besar. Cepat pulang, jelaskan sendiri semuanya kepada kakekmu." Masih menggenggam telepon dalam kebingungan, Gerald dan Wendy dengan paksa digiring keluar dari pintu utama Emgrand Group. Tiba-tiba, wajah Charlie muncul di pikirannya. Dia berbalik ke arah Wendy tiba-tiba dan berkata, "Wendy, apakah ini karena saudara iparmu yang pecundang itu? Apakah dia ada hubungannya dengan Emgrand Group?" "Hah?" Wendy terkejut dengan ucapan Gerald. Ketika dia memikirkan situasinya, mungkin memang ada hubungannya dengan si pecundang itu, tapi dia hanyalah seorang pecundang. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tegas, "Tidak, dia sama sekali tidak ada hubungan dengan Emgrand Group."
Dia bahkan tidak layak untuk menjadi petugas pembersih toilet mereka. Kamu benar. Gerald mengangguk lemas. Dia menundukkan kepala ketika membayangkan kemarahan ayahnya. Aku harus segera pulang ke rumah. Dengan cepat, berita mengenai keluarga White diusir keluar oleh Engran Group menyebar ke seluruh Aureus Hill seperti api kebakaran. Tidak ada yang tahu alasannya, tetapi mereka yakin bahwa keluarga White telah menyinggung Engran Group dengan cara apapun. Jika terus begini, maka keluarga White bisa dianggap telah menghilang. Kekayaan mereka berkurang lebih dari setengahnya. Sebenarnya mereka sudah hampir sampai di puncak kelas sosial, tetapi setelah kejadian ini, mereka langsung merosot ke beberapa level dan menjadi kelas kedua dari kelas sosial yang ada. Nyonya Wilson bergetar karena marah ketika dia mendengar berita ini. Dia ingin membatalkan pertunangan Wendy dengan Gerald. Bahkan setelah kejadian ini, keluarga White tetap lebih menonjol dibandingkan keluarga Wilson dan dia tidak bisa kehilangan ikatan itu, jadi untuk saat ini dia hanya bisa menahannya. Sementara itu, di ruangan Doris, Charlie tampak terkesan dan puas setelah mendengar kejadiannya. Dia sangat menghargai sikap Doris yang cepat dan tegas. Dia tersenyum puas. Doris, kerja bagus, kamu telah melakukannya dengan baik. Mulai hari ini, gajimu akan aku lipat gandakan. Doris ternganga heran. Dia berdiri dan membungkuk dengan hormat. Terima kasih, Tuan Wade. Charlie mengangguk dan melanjutkan perkataannya, aku juga mau kamu membuat 2 pengumuman. Baik, silakan katakan. Pertama adalah pengumuman tentang perubahan kepemilikan Engran Group dan nominasi direktur baru, tetapi jangan mengungkapkan identitasku. Cukup katakan direkturnya adalah Tuan Wei. Yang kedua adalah pengumuman tentang investasi Engran Group sebesar $2 miliar untuk membangun hotel bintang 6 di Aureus Hill, dan pengumuman tender untuk semua mitra kita. Seluruh perusahaan konstruksi dan dekorasi interior di kota ini dipersilakan untuk mengikuti tender. Bisnis utama dari Wilson Group adalah konstruksi dan interior design. Wanita tua itu akan bermimpi untuk menaiki kapal pesiar milik Engran. Siapapun yang bisa memenangkan tender dengan Engran Group pasti akan menjadi orang yang paling dicari di perusahaan. Sekarang dia adalah pemilik Engran Group, dia harus memberikan kesepakatan yang menguntungkan kepada istrinya. 2 pengumuman yang dikeluarkan oleh Engran Group benar-benar telah mengguncang seluruh Aureus Hill seperti gempa dengan kekuatan besar. Ketika keluarga Wilson memahami bahwa kepemilikan Engran Group telah berubah, dia tahu kenapa kerjasama dengan keluarga White dihentikan. Sepertinya pemilik Engran yang baru tidak terlalu tertarik dengan keluarga White. Kembali ke poin itu, siapa sebenarnya Tuan Wei? Dia dengan mudah membeli Engran Group yang bernilai ratusan miliar dolar dalam sekejap mata. Bukankah dia terlalu hebat? Bahkan, orang terkaya di Aureus Hill tidak akan terlalu royal. Seketika, seluruh keluarga kaya mulai bergerak, mereka berharap bisa membangun hubungan dengan Tuan Wei yang misterius sementara di sisi lain berharap menikahkan anak perempuan mereka dengan Tuan Wei. Ditambah lagi, pengumuman bahwa Engran Group menginvestasikan $2 miliar untuk proyek pembangunan hotel mengguncang dengan kuat industri konstruksi dan interior desain di Aureus Hill. 2 miliar, bahkan, dari sisa-sisa tender proyek, mereka masih bisa mendapatkan banyak uang. Banyak perusahaan yang menginginkan bisnis yang sangat menggiurkan itu, termasuk Nyonya Wilson, yang sangat menyukai uang lebih dari apapun. Nyonya Wilson seperti berada di bulan untuk beberapa saat. Proyek 2 miliar. Ini adalah kesempatan terbaik keluarga Wilson untuk mendapatkan kontrak dari proyek super besar ini. Oleh karena itu, dia segera mengadakan pertemuan keluarga di kediamannya untuk membahas bagaimana caranya mendapatkan mega proyek dari Engran Group. Semua orang wajib datang. Pada malam itu, di kediaman keluarga Wilson, Charlie hadir karena Nyonya Wilson meminta semua orang untuk berpartisipasi. Dia tahu agenda utama dari pertemuan itu, jadi dia ingin mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan kepercayaan diri Claire. Ketika Harold, sepupu Claire, melihatnya di kediaman itu, dia mengejek jijik. Sial. Charlie Wade, kamu sungguh tidak tahu malu. Bagaimana kamu berani untuk bertemu nenek sekarang? Dengan ekspresi yang berbeda, Claire berkata, hentikan omong kosongmu. Nenek meminta semua anggota keluarga Wilson untuk datang. Charlie adalah suamiku, jadi tentu saja dia juga anggota keluarga Wilson. Harold tertawa dengan sarkas, dia anggota keluarga Wilson. Haha. Dia itu bukan siapa-siapa selain menantu. Charlie mengusap hidungnya karena sedikit gatal dan berkata kepada Claire, sayang, biarkan saja dia, jangan bertengkar dengannya. Ayo, kita cepat masuk, nenek sudah menunggu. Claire mengangguk dan berjalan masuk ke dalam rumah tanpa melihat ke arah Harold. Harold menyeringai kesal, bersiap-siap untuk rasa malu yang akan mereka terima. Setelah memasuki ruangan, Charlie and Claire mendapat tempat duduk di sudut ruangan. Segera setelah itu, Nyonya Wilson masuk dan pertemuan keluarga resmi dimulai. Nyonya Wilson duduk di ujung meja. Dia mengetuk meja dan memulai dengan semangat, kita, keluarga Wilson, telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan ini, kesempatan yang akan membawa kita untuk naik level ke puncak piramida sosial di Aureus Hill. Kesempatan ini akhirnya datang.
Dia melanjutkan kalimatnya dengan lantang, kali ini, Emgrand Group mengumumkan mega proyek sebesar 2 miliar dolar. Jika ada yang bisa memenangkan tender itu akan membawa keberuntungan dan keuntungan yang besar. Ditambah lagi, itu adalah proyek besar pertama Emgrand Group setelah perubahan kepemilikan. Ini adalah kesempatan besar untuk kita. Jika kita bisa bekerja sama dengan Emgrand Group dan memberikan kesan yang baik pada direktur baru, di masa depan kita akan menjadi sangat kuat dan terkenal. Orang-orang yang hadir agak acuh tak acuh dan tidak bersemangat dibandingkan dengan Nyonya Wilson. Faktanya, ini bukanlah hal baru di keluarga Wilson untuk bekerja sama dengan Emgrand Group. Namun, dalam waktu yang sangat lama, Emgrand Group tidak pernah menghiraukan permintaan keluarga Wilson. Apa yang membuat Nyonya Wilson berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan bagian dari mega proyek itu, merasa terganggu dengan keheningan, wajah Nyonya Wilson memerah karena marah dan berteriak. Kenapa? Apakah sekarang kalian semua menjadi bodoh? Apakah tidak ada satupun di antara kalian yang percaya diri untuk mengambil bagian dari proyek 2 miliar dolar itu? Semua orang dengan gugup saling bertukar pandang. Tetapi tidak ada yang berani untuk berbicara. Nyonya Wilson sekarang mulai gelisah, dia menggertakkan giginya dan meraung, kalian semua dengarkan aku. Siapapun yang bisa mendapatkan kesepakatan 30 juta dolar dari Emgrand Group maka akan menjadi direktur di perusahaan. Rahang semua orang seperti jatuh ke lantai ketika seolah-olah ada bom yang meledak di dalam ruangan. Nyonya Wilson memimpin keluarga dan perusahaan dengan tangan besi, jadi dia tidak pernah menunjuk direktur di perusahaan. Bagaimanapun juga, direktur memiliki kekuasaan yang besar di tangannya sepanjang waktu, hanya penerus perusahaan yang layak untuk mendapatkan posisi itu, sekarang dia memberikan posisi itu sebagai hadiah. Dia pasti berharap bahwa dia akan menemukan seseorang untuk melakukan pekerjaan itu dengan hadiah yang menggiurkan. Sudah pasti dia sangat bersemangat dengan proyek itu, meskipun hadiahnya sangat menggiurkan, itu bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan, untuk mendapatkan kesepakatan dengan Emgrand Group dan ditambah lagi mendapatkan kontrak 30 juta dolar. Itu adalah lelucon di abad ini bagi anggota keluarga Wilson. Meskipun Lady Wilson sendiri yang berbicara langsung kepada mereka, para eksekutif perusahaan tidak akan menghiraukannya, apalagi berbicara tentang kerjasama, ruang pertemuan menjadi hening seperti gereja. Nyonya Wilson memukul meja dengan marah dan berteriak, kalian semua adalah keturunan dari keluarga Wilson. Tidak adakah seorang pun yang bisa memecahkan masalah ini untuk keluarga? Lalu, dia menoleh dan melihat ke arah Harold. Harold, aku menyerahkan tugas ini kepadamu. Harold tertawa getir dan dengan cepat berbicara, nenek, bahkan keluarga White saja ditendang oleh Emgrand Group. Level keluarga kita lebih rendah dari mereka, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesepakatan dengan Emgrand? Nyonya Wilson memarahinya dengan keras, sampah. Bagaimana mungkin kamu berani menolak, bahkan sebelum kamu mencobanya? Kamu bahkan tidak punya harapan dibandingkan pecundang Charlie. Sebenarnya, Nyonya Wilson sendiri tidak memiliki kepercayaan diri untuk hal itu, tetapi dia tidak ingin selalu menjadi kepala keluarga di level kedua maupun ketiga dalam piramida sosial. Dia ingin keluarga Wilson dapat menaiki level yang lebih tinggi, bahkan di dalam mimpinya. Mega proyek milik Emgrand Group adalah satu-satunya kesempatan untuk dia mewujudkan mimpinya. Karena itu, dia tidak ingin menyerah meskipun ini sulit. Dia berpikir bahwa cucu tertuanya, Harold, akan menerima tugas ini dengan sukarela, tetapi tidak diduga, dia langsung menolak di depan wajahnya. Harold juga merasa sedih dan tertekan. Tidak ada orang waras yang akan menerima tugas yang mustahil ini. Dia yakin kalau dia akan segera ditendang keluar, bahkan sebelum dia berjalan ke arah pintu Emgrand Group. Pada saat itu, dia tidak hanya gagal dalam tugas itu tetapi dia juga akan dipermalukan dan diejek. Itulah yang membuat dia tidak setuju dengan perintah nenek, apapun alasannya, Nyonya Wilson melotot ke seluruh orang dan berteriak keras, bagaimana dengan kalian? Adakah di antara kalian yang berani mengambil tantangan ini? Pada saat itu, Charlie menyenggol Claire dengan sikutnya dan berbisik, sayang, terima misi ini. Claire berteriak kaget, kamu gila? Mustahil bagi Emgrand Group untuk bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti kita. Charlie tersenyum dan berbicara dengan yakin, jangan khawatir, kamu pasti bisa mendapatkan kesepakatan ini. Claire membuka lebar matanya. Kamu yakin? Charlie mengangguk serius dan berkata, tentu saja. Aku pikir itu bukan masalah bagimu. Percaya padaku, ambil kesempatan ini. Statusmu di keluarga Wilson akan meningkat di masa depan. Claire tidak bisa menjelaskan kenapa, tetapi dia seperti terhipnotis oleh kata-kata Charlie. Dia berdiri sebelum dia bisa mencerna apa yang Charlie katakan dan dia berkata kepada Nyonya Wilson, nenek, aku bersedia untuk mencobanya.